Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, marilah kita dengar dan kita simak bersama uraian dan penjelasan gramatikal dengan metode Al-Hasani. Pada pagi hari ini akan diuraikan surah Ali Imran ayat 191 oleh Ustadz Haji Azrizal Al-Hasani. Pada pagi hari ini beliau didampingi oleh Ibu Rehnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apa kabar hari ini, Ustadz? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Jadi kalau salam itu Bu Tuti, orang berikan 3, kita jawab 4. Kalau orang berikan 1, kita 2. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, orang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Komplit. Semoga Ustadz bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan semua kita dan beserta aja. Semuanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tri. Alhamdulillah sudah siap Bu Rena untuk mendampingi Ustadz. Insya Allah siap Ibu. Untuk waktu selanjutnya monggo kami serahkan kepada Ustadz. Syukran Bu Tri Astuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kita bersyukur Allah berikan kita nikmat Islam, nikmat yang Allah ridai. Agama Islam, inna dina indallahil Islam. Hanya agama Islam lah yang ada di sisi Allah. Dan itu ada pada kita saat ini. Alhamdulillah. Betapa bersyukurnya kita Allah berikan nikmat Islam. Kalau bukan Islam, kita nggak tahu apa yang terjadi. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, Islam kita makin mantap. Bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah bagi kita untuk melaksanakan sholat, mudah bagi kita untuk melaksanakan puasa, dan mudah bagi kita menyisihkan sebagian harta kita untuk kita berikan di jalan Allah. Mudah itu semua. Dan mudah bagi kita untuk tidak berbuat maksiat. Mudah sekali. Kenapa? Faktor iman yang ada pada diri kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan, aktivitas kita sempurna. Berjalan kita bagus, pendengaran kita bagus, penglihatan kita bagus, semua bagus. Sehingga aktivitas kita sempurna. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang tidak bisa berjalan lagi tergeletak di tempat tidur. Atau orang nggak bisa melihat lagi, apa yang bisa lakukan? Atau tidak mendengar lagi. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesehatan badan oleh Allah. Nah ini kita perbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian Allah berikan kita panjang umur, usia. Kita sadari bahwa kita masih hidup saat ini. Artinya apa? Seolah Allah berpesan, perbanyak bekal dalam menghadap Allah. Maka kegiatan kita, hari-hari kita sudah tidak ada lagi perbuatan maksiat, tidak ada lagi berbau dosa. Semuanya adalah nilai ibadah. Setiap aktivitas kita, dari waktu ke waktu, detik ke detik, jam ke jam, hari ke hari, semuanya adalah nilai ibadah. Makan kita beribadah, walaupun perbuatan dunia, makan kita beribadah. Supaya kita apa? Supaya kita kuat. Kemudian tidur kita juga kita niatkan agar bangun kita nanti kita segar lagi. Beribadah lagi. Karena itu sunatullah tidur.
Semua perbuatan sepertinya dunia, tapi karena kita betul-betul mencari ridha Allah, maka bernilai ibadah. Dan pagi ini 186 orang, mungkin sebentar lagi mencapai angka 200, kita diberikan nikmat yang spesial oleh Allah, yang tidak diberikan kepada orang lain, yaitu nikmat mencintai Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang masuk Zoom 180 orang, Bapak Ibu diberikan satu nikmat yang orang lain tidak punya, yaitu apa? Mencintai Al-Quran. Karena bukan cinta Al-Quran, Bapak Ibu nggak ada masalah. Orang ingin mencari Quran tapi terhalang dengan dunianya. Pagi-pagi dia harus ke kantor dulu. Ada orang yang kadang-kadang nggak bisa. Kenapa? Ada kepentingan lain. Ada gangguan. Nah, Bapak Ibu, insya Allah saat ini Allah mudahkan. Allah berikan kelonggaran sehingga nggak ada kemana-mana keperluan kita, sehingga kita untuk mencari Quran. Itu nikmat yang besar bagi kita. Bersyukur. Tinggal kita menjaga nikmat. Nikmat mencintai Quran sangat spesial sekali. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur. Allah berjanji, la in syakartum la azidanna. Kalau kita syukuri nikmat ini, maka akan Allah tambah. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, contoh teladan kita, orang yang patut kita cintai dan yang kita idolakan, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia agung yang Allah utus ke muka bumi, membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita pada kondisi yang terang. Terang baginya mana satu kebenaran, terang baginya ini kebatilan. Nabi Muhammad memperkenalkan kita seperti itu. Beliau sudah mempraktikkan isi Al-Quran. Tanda kita mencintai beliau, kita mencintai Al-Quran. Karena beliau tidak meninggalkan harta pusaka, beliau tidak meninggalkan jabatan, beliau tidak meninggalkan ketenaran. Yang beliau tinggalkan adalah dua, Al-Quran dan hadis. Barang siapa yang berpegang pada keduanya, insya Allah tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Itu yang terbaik, dan kita berharap kalau nanti dia melihat berjumpa dengan beliau. Beliau sangat mencintai kita. Itu terbukti dari detik-detik beliau mau meninggal. Apa yang diingatnya? Kita semua umatku, kata Rasul. Umatku. Dan begitu bangkit pun beliau mengatakan umati. Saat bertanya dibangkitkan oleh Jibril, bertanya Rasulullah, ya Jibril, hari apa hari ini Jibril? Ya kekasih Allah, hari ini adalah hari berbangkit. Apa beliau tanya? Umatku mana Jibril? Beliau tidak menanya anakku mana, istriku mana. Dia tidak bertanya seperti itu. Tapi yang ditanya pertama adalah umatku Jibril di mana? Nah kita yang ditanya beliau. Wajar kalau kita berselawat kepada beliau, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang yang paling menyenang, karena beliau sudah menang. Allah sudah wahyukan kepada beliau bagaimana konsekuensi nanti kalau kita hidup salah dan kita tidak mengikuti Al-Quran. Konsekuensinya beliau takut sekali. Alhamdulillah juga kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita istiqomah bersama Al-Quran. Kita istiqomah. Ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Kita mungkin 2 hari yang lalu kita baru sadar, oh iya saya belajar Quran. Tapi setelah kita sadar saat ini bertemu Al-Quran, maka bagi kita tidak ada lagi perpisahan bersama Al-Quran. Apapun yang terjadi bagi kita, Al-Quran selalu dalam kita. Kita tetap luangkan waktu kita. Saya sibuk-sibuknya apa kita, saya hebat-hebatnya jabatan dunia kita, maka Quran tetap ada bagi kita. Kalau kita sibuk dengan dunia, jika tidak ada waktu bagi kita untuk Al-Quran, kita banyak energi kita untuk dunia, sehingga tidak ada waktu kita untuk Al-Quran, percayalah, semuanya itu adalah fata morgana. Kita, karena kegiatan dunia kita, entah perdagangan kita kah, entah kekuasaan kita kah, entah jabatan kita kah, entah apa, lalu kita tidak punya waktu, saya nggak punya waktu untuk Al-Quran, maka percayalah Bapak Ibu semuanya, itu adalah fata morgana. Satu saat Bapak akan kecewa dengan jabatan. Satu saat kita akan kecewa dengan harta yang kita miliki. Satu saat kita akan kecewa dengan kualitas yang kita punya. Kalau kita tidak punya waktu untuk Al-Quran, maka bersyukurlah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada waktu untuk Al-Quran sekarang ini. Allah sayang. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat 191. Saya didampingi oleh Bu Rehnawati. Assalamualaikum Bu Rehnawati. Waalaikumsalam Bu ya. Bu Rehnawati di mana posisi sekarang? Domisili di mana? Di Lahat Bu ya.
Oh, Lahat. Lahat di Aceh ya? Sumatera Selatan Bu ya, Oh, Palembang. Palembang. Lahat tuh dari Palembang berapa kilo ke Lahat? Lebih kurang 250 kilo Bu ya. Oh, jauh ya. Ya, Dari sekitar Lahat 5 tuh jam. banyak ini. Lahat itu saya tahunya Bu Gesti, Bu Eli Solestar, Eli Monasir, dan banyak ini dari Lahat, dari Palembang dan Lahat. Ya, Dan juga impian. Muslim Gunanta, banyak ya. Nah, Ibu kapan masuk alasan ini, Bu Retnawati? Pertengahan Desember Bu ya. Saya ikut di tengah jalan. Oh, ikut kan jalan ya? Yang ngajak Ya. siapa? Yang ngajak? Ayunda Eli Munasir Bu ya. Oh, Eli Monasir ya. Oh, itu Ayunda. Ayunda itu artinya apa tuh? Kakanda. Ayu. Uni. Kakanda. Tapi teman gitu Bu ya. Oh, teman. Teman dekat Ya, sekantor ya? teman. Dulu pernah sama-sama bekerja di Pemda Bu ya. Alhamdulillah. Sekarang Bu Renawati masih aktif? Ya. Sudah pensiun Bu ya, Oktober yang lalu. Oh, punya waktu untuk Al-Quran ya? Insya Allah Bu ya. Tiap hari, oke. Udah siap ayat, kalau gitu dapat penugasan ini kapan ini? Bulan puasa Bu ya, pertengahan. Oh, tapi udah banyak latihannya ya? Iya, sudah Latihan sama siapa? Latihan sama siapa? sama Pak Budi, TPP, sama Oh, Buya. oke. Begitu udah siap Bu Renawati ya? Insya Allah siap Bu ya. Silakan Bu Renawati untuk membawakan ayat Ali Imran. Bapak Ibu semuanya, mohon kita buka surat Ali Imran ayat 91. Bapak buka semuanya dan ikuti ya kata per kata yang diuraikan oleh Bu Renawati nanti. Silakan Bu Renawati. Baik Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya jualah, maka pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti Zoom di pagi hari ini. Pada kesempatan ini, sebelum saya menguraikan Quran Surat Ali Imran ayat 191 ini, izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih yang pertama kepada Buya Hasrizal Al-Hasani selaku penemu dan pembimbing gramatikal Al-Hasani. Dengan sabar beliau membimbing, alhamdulillah menjadi betah di sini. Kemudian yang kedua, kepada seluruh guru pembimbing di Al-Hasani, terutama guru pembimbing kelas Desember, ada Ibu Aini, ada Pak Budi Purnomo, Teh Pepe, Ibu Yanti, yang dengan begitu sabar membimbing kami-kami yang berada di kelas. Kesabaran Buya, kesabaran semua guru pembimbing. Saya kira ini juga menjadi kekuatan dari Al-Hasani ini. Kemudian yang ketiga, terima kasih kepada Ayunda Dr. Eli Munasir sudah mengajak saya bergabung di sini. Alhamdulillah tanpa terasa hari ini saya sudah bisa belajar mengurai ayat-ayat ini. Terima kasih Yunda. Semoga menjadi amal ibadah, amal jariah bagi Yunda. Kemudian yang keempat, terima kasih kepada teman-teman kelas Desember yang sangat mensupport, ya, terutama Ibu Ketua Kelas, Ibu Sispayeni yang cantik, selalu support untuk teman-teman di kelas agar bisa semangat untuk belajar dan juga semangat untuk tampil. Kemudian yang terakhir kepada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan pada pagi hari terlaksana dengan baik. Terima kasih Ibu Rita Kesuma yang telah Rita Herlinda, maaf Ibu Rita Herlinda yang telah membuatkan saya PPT, kemudian Bapak Helmi yang telah membantu share screen. Kemudian juga yang juga sangat berjasa bagi saya ketika pertama kali masuk Al-Hasani, Adinda Gesti, Adinda Yuliani. Kita offline di Lahat, banyak sekali membantu saya memahami
pelajaran-pelajaran yang diberikan. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sebelum saya uraikan, akan terlebih dahulu saya bacakan ayatnya, Quran Surat Ali Imran 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azaban nar. Shadaqallahul azim. Quran Surat Ali Imran 191 ini saya bagi menjadi 3 bagian dengan 25 penggalan. Bagian yang pertama, penggalan 1 sampai dengan 15. Bagian yang kedua, penggalan ke-16 sampai ke-20. Dan penggalan yang ketiga, bagian yang ketiga, penggalan 21 sampai dengan 25. Penggalan yang pertama adalah allazina. Penggalan yang kedua, yazkuruna. Penggalan yang ketiga, Allaha. Penggalan yang keempat, qiyaman. Penggalan yang kelima, wa. Penggalan yang keenam, qu'udan. Penggalan yang ketujuh, wa. Penggalan yang kedelapan, ala. Penggalan yang kesembilan, junubihim. Penggalan yang ke-10, wa. Penggalan yang ke-11, yatafakkaruna. Penggalan yang ke-12, fi. Penggalan yang ke-13, khalqis samawati. Penggalan ke-14, wa. Penggalan ke-15, al-ardi. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, penggalan ke-16, Rabbana. Penggalan ke-17, ma. Penggalan ke-18, khalaqta. Penggalan ke-19, haza. Dan penggalan ke-20, batila. Selanjutnya bagian ketiga, penggalan 21 sampai dengan 25. Penggalan ke-21, subhanaka. Penggalan ke-22, fa. Penggalan ke-23, ki. Penggalan ke-24, na. Dan penggalan terakhir, penggalan ke-25, azabannar. Penggalan pertama, allazina, merupakan kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan kedua, yazkuruna, merupakan KKSAD dengan ciri ya di depan, waw sukuna di belakang, sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya zakaro, polanya fa'ala, artinya ada di Mahmud Yunus 134, mereka mengingat. Penggalan ketiga, Allah sebagai objek
dari kata kerja sebelumnya. Penggalan keempat, kiaman merupakan kata benda kata kerja. Ciri kata bendanya ada tanwin. Akar katanya koma berasal dari kowama. Berlaku kaidah 1 huruf siap poin kedua. Di dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun. Arti ada di Mahmud Yunus, halaman 361, tegak berdiri. Penggalan kelima, uwa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan keenam, dan merupakan kata benda kata kerja. Ciri kata bendanya ada tanwin, akar katanya ada, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'ulun. Artinya ada di Mahmud Yunus 350 duduk. Selanjutnya, penggalan ketujuh, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-8, ala, huruf jer, artinya atas. Penggalan ke-9, junubihim, merupakan kata benda majemuk. Dikatakan kata benda majemuk karena terdiri dari kata benda dan kata ganti. Kata bendanya junubi, kata gantinya him. Junubi, akar katanya janaba. Kata bendanya al-janbun. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya ada di Munawir halaman 212, Lampung. Kemudian kata ganti him artinya mereka. Jadi junubihim, lambung mereka. Penggalan ke-10, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-11, yatafakkaruna. Bentuknya KKSAD, kata kerja sekarang akan datang, dicirikan dengan iya di depan, waw sukuna di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah hum. Akar katanya fakaro, polanya tafa'ala, artinya dari Mahmud Yunus 322, mereka sedang memikirkan. Penggalan ke-12, fi, huruf jer artinya di dalam. Selanjutnya penggalan ke-13, holkis samawati, merupakan kata benda majemuk terdiri dari dua kata benda kata kerja. Ciri kata majemuknya, kata benda majemuknya, harokat kasroh pada huruf akhir dari kata benda yang kedua. Akar katanya holako, pola kata kerjanya fa'ala, kata bendanya holkin. Holkin, kata bendanya holkun, maaf, kata bendanya holkun. Holkun, karena pengaruh huruf jar di depannya menjadi holkin. Karena dalam sukun di belakangnya, maka harokatnya berkurang satu, maka menjadi holki. Pola kata bendanya fa'lun. Arti ada di Mahmud Yunus 120, penciptaan. Selanjutnya, as-samawati, ciri kata bendanya ada alif lam, akar katanya samawa menjadi sama. Kata bendanya as-samaun, jamaknya samawatun. Pola kata bendanya fa'alatun. Arti ada di Mahmud Yunus 180, langit. Jadi holkis samawati artinya penciptaan langit. Penggalan ke-14, wa, huruf bermakna artinya dan. Dan penggalan ke-15, al-ardi merupakan kata benda. Ciri kata bendanya ada alif lam, akar katanya arodo, kata bendanya ardun, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Arti ada di Munawir 18, bumi. Arti bagian 1, penggalan 1 sampai ke-15.
orang-orang yang mereka mengingat Allah saat tegak berdiri dan duduk dan atas lambung mereka, dan mereka sedang memikirkan di dalam penciptaan langit dan bumi. Selanjutnya, bagian yang kedua, penggalan 16 sampai ke 20. Penggalan ke-16, Robbana merupakan kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda dan kata ganti. Robba, akar katanya robba, kata bendanya robbun, pola kata bendanya fa'lun, arti ada di Mahmud Yunus 136, Tuhan. Kemudian 6 merupakan kata ganti, artinya kami. Jadi Robbana artinya Tuhan kami. Penggalan ke-17, ma, huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-18, holaqata, merupakan kata kerja lampau atau KKL, cirinya ada ta di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya adalah anta. Akar katanya kholaqo, polanya fa'ala, artinya ada di Mahmud Yunus 120, engkau telah menjadikan. Penggalan ke-19, haza, kata tunjuk dekat, artinya ini. Kemudian penggalan ke-20, batila, kata benda pelaku aktif, objek tunggal. Ciri kata bendanya ada tanwin. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama berharokat panjang, ba. Huruf kedua berharokat kasroh, ti. Akar katanya batola, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 67, sia-sia. Arti bagian kedua ini, ya Tuhan kami, tidak engkau telah menjadikan ini dengan sia-sia. Selanjutnya, ke bagian ketiga, penggalan ke-21 sampai ke-25. Penggalan ke-21, subhanaka, merupakan kata benda majemuk, terdiri dari satu subhana, merupakan kata benda kata kerja, bisa juga selaku kata benda superlatif. Yang kedua, kata ganti. Subhana, akar katanya sabaha, kata bendanya subhanun, pola kata bendanya fu'lanun. Artinya ada di Munawir 603, maha suci. Yang kedua, kata ganti artinya engkau. Jadi subhanaka artinya maha suci engkau. Penggalan ke-22, fa, huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-23, ki, merupakan kata kerja perintah, KKP. Ki merupakan salah satu dari 4 kata yang mengandung 2 huruf sia, sesuai penelitian Ustadz Hasrizal pada buku materi halaman 32. Ki berasal dari KKSAD taki. Proses KKP-nya, buang ciri KKSAD-nya dalam hal ini ta, karena harokat huruf keduanya hidup, tidak perlu ditambahkan alif penolong. Tinggal ki dan ia tanpa harokat. Karena ianya tanpa harokat, maka ianya dibuang. Tinggal ki. Pelakunya anta, akar katanya wakoya, polanya fa'ala. Arti ada di Mahmud Yunus, halaman 505, engkau peliharalah. Penggalan ke-24, kata ganti artinya kami. Selanjutnya penggalan terakhir, penggalan ke-25, azabannar, merupakan kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuknya, harokat kasroh pada huruf akhir dari kata benda yang kedua. Terdiri dari satu, azaba, merupakan kata benda kata kerja dan juga bisa sebagai kata benda superlatif. Ciri superlatifnya ada alif antara huruf kedua dan ketiga dari akar kata. Akar katanya azuba, kata bendanya azabun,
pola kata bendanya fa'alun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 299, siksaan. Kemudian yang kedua, an-nari merupakan kata benda kata kerja, ciri kata bendanya ada alif lam. Akar katanya naro berasal dari nawaro, berlaku kaidah 1 huruf sia poin kedua. Di dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Arti ada di Munawir 1474, neraka. Jadi azabannar artinya siksaan neraka. Arti bagian ketiga, Penggalan 21 sampai 25, Maha suci Engkau, maka Engkau peliharalah kami dari siksaan neraka. Arti keseluruhan dari Quran surat Ali Imran ayat 191 ini, orang-orang yang mereka mengingat Allah saat tegak berdiri dan duduk dan atas lambung mereka, dan mereka sedang memikirkan di dalam penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidak Engkau telah menjadikan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka Engkau peliharalah kami dari siksaan neraka. Alhamdulillah. Lancar, Mumtaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buya, saya tutup dengan pantun. Oh ya, pantun Palembang ya. Pantun. Silakan Bu Renawati. Ya, akan saya tutup dengan 2 pantun. Jalan-jalan ke kota Lahat. Kota tua, cantik berseni. Kalau mau hidup selamat, belajarlah gramatikal di Al-Hasani. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mumtaz. Tanam-tanam benih ditabur. Benih ditabur oleh petani. Walau banyak metode tadabur, cintaku berlabuh di Al-Hasani. Alhamdulillah. Renawati, luar biasa. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Renawati sebelumnya nggak pernah belajar tempat lain, Bu Renawati? Belum, Buya, tidak pernah sama Baru sekali. pertama di sini ya. Ya, bahkan untuk menerjemah pun tidak pernah terpikir sama sekali, Buya. Sekarang usia Bu Renawati berapa nih? 58 tahun, Buya. Belum pensiunnya umur berapa tuh? 58, Buya. Baru Oktober yang lalu saya pensiun, Buya. Tapi saya lihat di sini kayak umur 35 kayaknya. Ya, Buya. Luar biasa Bu Renawati. Jadi kayak bacanya runtut, tenang, dan apa ya, gampang disimak tadi. Tenang aja. Apa tipsnya itu? Tatap tenang, padahal baru belajar kan, tapi tenang menguraikannya dan pas kali. Apa tipsnya itu Bu Renawati? Pertamanya kan agak gugup dulu, Buya. Tapi kata Buya, nggak usah pikirkan pertanyaan-pertanyaan, yang penting tampil bagus. Ya sudah, tampil bagus dulu yang penting, Buya. Alhamdulillah. Bagus tadi itu, bagus sekali. Kalau saya bertanya nggak. Oke, terima kasih Mumtaz Bu Renawati ya. Semoga teman-teman yang di Lahat bisa menyaksikan dan menjadi motivasi juga teman-teman yang belum tampil. Semoga jarak tidak berpengaruh. Bu Renawati, Lahat Mas Sentul jauh kan? Tapi itulah teknologi itu membantu sekali ya. Nah, kemarin dari orang Palembang 8 orang datang ke sini. Alhamdulillah, semangat luar biasa dari ibu-ibu. Semua ibu-ibu. Baik Bapak Ibu, ya tadi saya lihat sudah bagus uraiannya, tinggal saya nambah dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, kemarin kan itu tuh ulul albab ya. Pengunjung ulul albab. Inilah uraian ulul albab itu, orang-orang yang cerdas tadi. Apa dia? Alladzina, orang-orang yang yazkurunallah, mereka mengingat Allah. Mereka berzikir kepada Allah. Apapun dia ingat Allah. Dari detik ke detik dia ingat Allah. Nah, kapan itu kiaman? Pada saat berdiri. Ya berdiri termasuk berjalan, mengendarai mobil. Pada saat berdiri dia ingat Allah. Allah selalu di hati. Kemudian waku'u dan duduk. Ya, berdiri dan duduk. Ini bahasa sastra. Kemudian wa'ala junubin, dan atas lambung mereka. Nah, kita kan pernah juga mendengar, ini kalimat sastra, kalimat metafor, kalimat parabola. Contoh bahasa kita ini, ada kita mendengar bekerja, bapaknya bekerja memeras keringat. Ada nggak orang memeras keringat bekerja?
Nggak ada kan? Tapi bahasa itu dipakai. Memeras keringat artinya kerja keras. Aku udah memeras keringat, membanting tulang. Ada lagi membanting tulang. Peras keringat, banting tulang. Itu artinya apa? Kerja keras dan serius. Itu kelihatan metafor. Ada juga kalau di Padang itu ada bahasa sabale jari, 11 jari. Itu artinya apa? Menyerah. Nah, 11 jari saya itu menyerah. Tapi kan apa kaitannya 11 jari dengan menyerah? Itulah bahasa tubuh. Nah, itu juga gini. Kemarin kan nanya, apa hubungannya kok Junubim itu kok tidur berbaring? Ya, itulah bahasa Al-Qur'annya, Junubim, lambung mereka. Jadi kalau disebut lambung, dia lagi tidur. Karena habis makan kan tidur. Jadi mungkin itu hubungannya ya, kemana nanya. Jadi itu bahasa Indonesianya sama kan? Bahasa juga ada. Ya, bahasa-bahasa metafor itu banyak sekali yang melakukan. Itu membantu kita Bapak Ibu ya, Bapak-bapak Ibu yang memahami bahasa peribahasa. Al-Quran juga ada peribahasa, jadi kita pakai peribahasa. Jadi membantu dalam terjemahan. Jadi wa'ala junubim dan dalam pembaring mereka, di lambung mereka, berarti tidur mereka. Jari, memeras keringat ya. Memeras keringat artinya apa? Bekerja keras, bukan keringat yang beras ya. Nggak ada pikiran diperas keringat gimana caranya. Kemudian wayatafakkaruna fil khalqis samawati. Dan dia memikirkan, mentafakurkan, berpikir dalam tentang kejadian langit ini. Siapa yang menciptakan langit? Kok tiba-tiba ada? Ada apa dengan matahari? Siapa kalau matahari lampu kita coba lihat. Saya dulu pada saat tahun kecil, yang kita kenal lampu strongkeng. Dipompa, diisi minyak, beli kaosnya. Nah itu baru hidup dia. Nah saya berpikir, matahari ini siapa yang ngisi minyaknya? Siapa yang disumbungnya? Siapa semuanya itu? Ada nggak manusia yang sanggup? Nah, itu salah satu pikiran bahwa fi khalqis samawati wal ard, dan bumi. Kenapa ada laut? Kenapa kok bisa tumbuh apel? Kok bisa tumbuh padi? Kok bisa tumbuh tumbuh-tumbuhan? Kok ada binatang yang cocok dengan perut kita? Kita berpikir semua sampai ke sana. Kok saya bisa makan padi ya? Kok pas saja padi masuk perut saya? Kok rumput masuk ke sapi, kok keluarnya susu? Kok tumbuhnya daging? Ada apa ini? Sapi kan makannya rumput. Sapi kecil, makan rumput, tumbuh besar. Dan tumbuh daging. Daging untuk kita makan. Apa proses? Kok siklusnya seperti itu? Ekosistemnya kok seperti itu? Nah, kita berpikir terus. Nah, di penghujung pemikirannya, apa katanya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, khalaqta, engkau telah menciptakan hadza ini batila. Tanpa Rabbana ma, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau telah menciptakan hadza batila. Yang batil, satu yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Sampai seekor nyamuk pun tidak ada yang sia-sia. Semua mata rantai. Jadi semua berpikir. Nah, itulah orang yang ulul albab. Lalu apa terakhir apa statement mereka? Subhanaka, Maha suci engkau ya Allah. Kemudian dia memikirkan dirinya lagi. Fakina azaban. Maka peliharalah kami dari api neraka, dari azab. Kenapa? Kita mungkin kurang bersyukur kita kepada Allah. Allah marah kepada kita. Betapa banyaknya yang Allah sediakan untuk kita. Lalu kita nggak pandai juga bersyukur, nggak patuh juga sama Allah, tertutup juga pintu hati kita, maka kita takut. Maka doa kita adalah fakina azaban. Jadi kita ingin dipelihara oleh Allah dari api neraka, dari azab neraka. Bicara azab neraka, yang paling ringan azab neraka itu apabila diinjak bara. Yang paling ringan injak bara, maka otak meninggal. Berlindung kita kepada Allah dari azab neraka. Baik Bapak Ibu semuanya, sangat mumtaz Bu Rinawati dimuraikan, dan mudah-mudahan Bu Rinawati bisa istiqomah dengan Al-Quran ya. Saling mengajak teman-teman Lahat, Pak Belu di Lahat, ada Bu Gesti, ada Pak Muslim Gunanta, ada Bu Esniati, dan lain sebagainya, ajak semuanya ya. Ya Bapak Ibu semuanya, apa terasa uraian ayat sudah selesai dibawakan oleh Bu Rinawati dan sudah selesai diuraikan. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Dan menambah ujungnya adalah kita memahami gramatikal, kita memahami makna. Kita memahami maknanya yang mampu kita aplikasikan. Nah, jadi ujungnya adalah aplikasi dari apa yang kita pelajari. Bukan hanya sekedar memahami, tapi bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan kalian. Mudah-mudahan
peserta laksani yang jumlah pagi 226 orang. Saya pikir ini pecah rekor baru nih. Mungkin banyak yang baru-baru, bagi bapak-bapak ibu-ibu yang baru-baru, kok bisa begini, tenang Pak. Pak ada waktu, insya Allah 2 bulan ke depan sudah memahami. Bapak Ibu Rehnawati kan Desember masuk, sekarang baru Mei. Itu pun karena antri waiting list ya pasti. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, insya Allah yang baru nih banyak ini saya lihat yang baru. Istiqomah 5 pilar ini dipakai, insya Allah 2-3 bulan ke depan bapak-bapak itu bisa. Demikian, lebih kurang mohon maaf ya, kalau ada yang salah ya tentu kita sedang belajar ya, mohon maaf di sebesar-besarnya, dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kembalikan kepada Bu Astuti Yogyakarta untuk memandu acara selanjutnya. Silakan Bu Astuti. Iya, terima kasih Ustaz. Bapak Ibu sekalian, demikianlah uraian Al-Quran Surah Ali Imran ayat 191 dengan gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Hazrizal Al-Hasani yang didampingi oleh Ibu Rehnawati. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin.